Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Selamat berjumpa lagi dengan saya dalam mata kuliah Ekonomi, Agro, dan Marin Industri ya. Hari ini kita lanjutkan kuliah kita mengenai pemetaan permasalahan. Diharapkan Anda dalam perkuliahan ini nanti bisa memetakan persoalan. Tentu ada sejumlah kemampuan yang harus Anda miliki. Yang pertama, tentu Anda sudah paham apa itu ekonomi, apa itu agro dan marin, dan serta bagaimana kita membangun industri. Dan itu sudah Anda peroleh di mata kuliah sebelumnya ya. Diharapkan Anda bisa meningkatkan literasi Anda dalam terutama dalam membaca atau menganalisis infografis dan data-data. Jadi yang namanya peningkatan literasi itu juga harus memiliki kompetensi menganalisis data-data. Nah, hari ini saya akan memberikan ada 2 data pokok yang saya perlihatkan. Nah, diharapkan Anda bisa menurunkan, memberikan narasi nantinya ya. Narasi-narasi bagaimana kondisi tersebut berdasarkan data-data ataupun grafik-grafik yang saya tunjukkan. Dan diharapkan juga nanti Anda bisa membuat sendiri diagram grafik-grafik dalam satu dalam satu konteks sehingga Anda mampu memetakan masalah apapun ya dalam konteks ekonomi permasalahan sehingga dengan dapat memetakan permasalahan tersebut Anda mampu memberikan solusi nantinya. Jadi ini penting di meningkatkan literasi dalam menganalisis data dan infografis, kemudian nantinya bisa mengumpulkan sendiri data-data dan membuat infografis sendiri sehingga ada kemampuan untuk memberikan suatu ide dan gagasan bagaimana membangun ekonomi yang menggunakan atau basisnya itu sumber daya agro dan marin, pertanian dan wilayah pesisir dalam satu katakanlah kawasan industri ataupun juga industri kecil dan menengah, namun secara jumlahnya relatif lebih banyak. Baik, saya perlihatkan berikut ini beberapa gambaran grafis. Yang pertama adalah potensi wilayah di Aceh, Indonesia, dan beberapa provinsi lainnya ya. Nah, ini kita bisa lihat bagaimana menganalisis grafis seperti ini ya. Nah, pada potensi wilayah Aceh itu seperti ini. Nah, kita harus membandingkan. Jadi dalam memberikan narasi ataupun juga analisis nanti kita bisa membandingkan. Oh ternyata wilayah Aceh ini relatif luas juga ya. Jika kita bandingkan beberapa daerah lainnya yang kecil tuh ya. Nah, jadi cara pertama kita membaca itu membandingkan. Nah, setelah kita membandingkan tentu kita bisa membuat suatu argumen ya. Argumen yang terkait dengan subjek ataupun topik yang sedang kita bahas
Jadi ini diharapkan Anda bisa lakukan itu intinya. Oke, ini potensi wilayahnya seperti ini. Saya membuat grafik potensi wilayah di Jawa di sana. Bisa lihat sendiri bagaimana. Ini di Papua jauh lebih luas dia, sangat luas. Yang Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan itu relatif terkecil ya. Nah, jadi kita harus bisa membandingkan dan apa yang harus dilakukan dengan kelebihan seperti ini. Itu menarik kan? Namun kita perlu lihat isinya. Isinya apa saja di dalam dengan wilayah yang luas itu. Bagaimana SDM-nya, bagaimana SDA-nya, sumber daya alamnya, sumber daya alam yang terbarukan, yang tidak terbarukan. Bagaimana sumber daya dari sektor pesisir, dari sektor pertaniannya, bagaimana posisi industri bisa dibangun di wilayah yang luas. Nah, ini cukup potensi. Banyak aspek, tapi harus dilihat lebih dahulu. Ketersediaan terutama. Ketersediaan tenaga kerja terampil, tenaga kerja skill, ketersediaan buruh, tenaga kerja manajemen level menengah, atas, dan bawah. Nah, juga bagaimana strateginya penyerapan tenaga kerja, tentu bisa menyerap tenaga kerja di wilayah setempat. Di Papua Barat, Sulawesi Tengah. Ini kaya sumber daya lautnya. Kalau Anda bisa kumpulkan data-datanya, Anda lihat sendiri nanti. Anda buat infografis atau grafik sendiri, bikin narasi untuk melatih diri ya, lakukan sendiri. Nah, ini data ini sumbernya dari BPS 2020. Anda bisa akses di internet. Saya akses nih di internet. www.bps.go.id. Kalau tidak salah saya coba di searching nanti ya. Nah, bisa lakukan pengumpulan collecting data. Data itu kan ada dua, data primer dan data sekunder. Dengan terkumpulnya data Anda bisa langkah pertama lakukan adalah memprosesnya. Prosesnya bisa seperti ini. Nah, ini kita sebut membuat satu gambaran ya dalam bentuk diagram. Ini potensi wilayah. Nah, ini di Kalimantan ya, ini relatif luas, pulau terluas di Indonesia itu adalah di Kalimantan. Nah, distribusi itu artinya pembagian wilayahnya itu ada Kalimantan Timur, Barat, Tengah, Selatan, dan Utara. Itu relatif merata ya. Yang terkecil itu selatan. 2,02 km segi. Oke. Nah, dengan potensi wilayah itu kita bisa membuat suatu analisis. Saya kebetulan ngambil bagaimana tingkat kesejahteraan petani dan nelayan. Itu kita bisa melihat dari indeks harga yang diterima petani dan satu lagi indeks harga yang dibayar petani. Jadi ada IT dan IB. IT itu indeks terima, IB indeks bayar. Artinya begini, indeks yang diterima itu berapa harga yang diterima oleh petani itu, dan itu menjadi cash flow dia nanti. Artinya kalau dia itu ada harga padi, ada harga komoditi ikan, kedelai, komoditi palawija, ada harganya. Nah, itu dibikin indeks. Jadi besarnya itu ada, kalau dia lebih besar dari 100% itu, maka dia sejahtera. Artinya indeks yang diterimanya itu mengalami surplus. Sedangkan di bawah 100% itu dia mengalami defisit. Artinya ada penurunan harga-harga komoditi
pertanian maupun komoditi di wilayah kelautan, ikan-ikan ya, diturun. Jadi yang dia terima itu relatif kecil ya. Nah, kenapa? Karena harga komoditinya turun. Nah, ini yang disebut dengan indeks terima. Kita lihat. Nah, indeks ini merupakan proksi yang bagus sebagai langkah awal kita mengidentifikasi apa persoalan-persoalan di pertanian itu. Nah, ya kan? Ini Anda bisa baca nanti. Kemudian ada beberapa hal teknisnya ini, sumbernya dari BPS. Yang menghitung ini adalah BPS. Ini dia indeks harga yang diterima, ini indeksnya. Yang dilihat dari fluktuasi barang-barang yang dikonsumsi oleh petani. Jadi dia bayar, dia keluarkan setelah dia terima. Ini misalnya membeli pakaian, membeli perlengkapan rumah tangga, membeli barang-barang yang dikonsumsi primer. Maksud dia membeli sembako segala macam. Ini dilihat, bisa dihitung indeksnya. Apakah dia turun atau kemampuan dia membayar. Sebenarnya itu kan, kemampuan dia membayar atau kemampuan dia memproduksi kembali. Jadi itu dia yang harus Jadi sebenarnya yang lebih tepatnya indeks bayar ini adalah indeks yang memasukkan unsur-unsur komponen input. Jadi input misalnya kalau petani itu pupuk, inputnya kan tenaga kerja, benih dan lain sebagainya itu yang berkenaan, yang berkaitan dengan produksi, itu dihitung indeksnya. Jadi ini dengan kata lain mengatakan menggambarkan perkembangan inflasi di pedesaan atau wilayah pesisir. Kalau inflasinya tinggi, maka kemampuan petani untuk mengakses barang-barang itu, keperluan dia, keperluan konsumsi dia, keperluan untuk dia memproduksi kembali, itu menjadi rendah. Artinya ada penurunan kesejahteraan. Kalau dia di bawah 100%, kalau di atas 100%, itu ada perbaikan. Nah, begitu juga indeks terima. Kita lihat nanti bagaimana data-datanya. Anda bisa baca ini, pahami dengan baik. Nah, ini akan membantu kita bagaimana melakukan strategi mengatasi masalah. Tentu sebelum mengeluarkan strategi kita harus tahu dulu masalahnya apa. Salah satunya kita bisa lihat dari indeks harga ini. Nah, ini banyak sekali, ada sektor-sektor pembagiannya. Ada sektor tanaman pangan, padi palawija dan lain sebagainya. Ada sektor perikanan, ini terakhir. Peternakan juga ada indeksnya. Nah, Anda bisa lihat di sini data-datanya. Nah, Anda harus bisa membaca ini. Infografis ataupun diagram dalam bentuk histogram ya, dalam bentuk diagram data. Jadi di sini kita melihat perbandingan relatifnya dari satu provinsi ke provinsi lainnya. Kita lihat juga yang hijau adalah rata-rata indeks seluruh Indonesia. Nah, ini dia. Dan dari bulan Januari, Februari ya sampai Oktober dalam satu tahun 2020 ini. Kita lihat perkembangannya. Nah, di Aceh kita lihat ini turun dia 103%, 103% ini stuck, bertahan dia 103%. Nah, ini turun lagi 101. Nah, ini mengalami perbaikan. Nah, jadi tidak lebih ya. Kalau kita rata-ratakannya di sekitar 104 ya. Terakhir di Oktober ini 103%. 103%. Jadi ya kalau kita rata-ratakan tidak sampai 104% ini. Artinya memang dalam kondisi kemampuan bayar dia masih
relatif ya mampu, tetapi dia bertahan ya. Kalau kita bandingkan dengan daerah lainnya, itu 109 di Riau. Bengkulu ya, ini Bengkulu 109 mengalami penurunan juga. Nah, jika semua daerah mengalami penurunan, nah ada tren apa yang sudah terjadi gitu kan? Kita harus mampu kita berikan narasi, menangkap hal-hal yang tersirat dari infografis. Harus mampu kita. Jadi yang paling mudah adalah membandingkan, membedakan. Kemudian kita beri narasi. Kemudian kita coba kumpulkan atau coba kita gali lagi apa sebenarnya masalah. Jadi harus bisa sampai ke situ Anda, kemampuan Anda membaca suatu fenomena. Harus bisa merumuskan satu, oh ini sebenarnya masalah. Ini baru dari indeks harga. Jadi kemampuan ini adalah mampu Anda nanti menulis yang namanya bab 1 kalau deskripsi. Masuklah dia ke subbab yang namanya rumusan permasalahan. Nah itulah yang perlu dicari solusinya nanti. Ini kemampuan infografis ini penting Anda miliki, perkuat literasi ini. Kumpulkan data, jadi bermainlah dengan data. Main dalam tanda petik, artinya harus senang Anda dengan data-data. Kumpulkan data, menarik nih ya. Ini kan menarik nih. Kenapa ini 109 aja, 105 bulan berikutnya. Tetapi kalau kita lihat semua, kita lihat lagi Indonesianya bagaimana. Nah, Indonesia juga mengalami hal yang sama. Nah, artinya memang secara nasional juga petani-petani dan nelayan Indonesia ini mengalami penurunan akibat dari inflasi itu. Nah, kita kaitkan dengan ekonomi. Bagaimana inflasi itu? Inflasi itu perlu dia stabilitas. Karena ini berbahaya jika naiknya terlalu tinggi. Tapi kalau naiknya seperti ini bagaimana? Nah ini sebenarnya kalau naiknya tidak terlalu besar, nah itu ada literatur. Kan kita harus bandingkan dengan literatur. Ada literatur yang mengatakan dalam teori-teori pertumbuhan ekonomi itu, jika ada pertumbuhan, ada peningkatan inflasi, naik harga barang gitu kan, itu sebenarnya juga diperlukan, tetapi kenaikannya harus tidak boleh terlalu tinggi. Jadi inflasi itu sebenarnya ada manfaat juga. Manfaatnya untuk apa? Untuk meningkatkan, stimulus pertumbuhan ekonomi. Nah, ini harus tahu bagaimana, dari mana bisa dia kenaikan harga-harga itu bisa menimbulkan memacu pertumbuhan ekonomi, memacu dan memicu ya. Kan logika ekonominya bisa didapat itu. Jadi harus pahami betul teori. Inflasi naik harga, naik sedikit harga. Maka dengan naik harga, sektor produksi atau industri akan semangat untuk meningkatkan produksinya. Kalau produksinya meningkat, tentu konsekuensinya butuh ekstra tambahan tenaga kerja supaya bisa meningkatkan produksi lebih relatif lebih besar dari yang sebelumnya. Tentu ada ekstra tenaga kerja, ada ekstra modal yang diperlukan. Kenapa tenaga kerja? Dengan terjadi penyerapan itu, maka tumbuh produksi meningkat. Kalau meningkat, artinya terjadi pertumbuhan ekonomi. Nah, pertumbuhan ekonomi itu kan dihitung dari jumlah produksi atau jumlah pengeluaran. Secara produksi ada perubahan. Kenapa tadi? Karena harga tadi. Industri semangat dia memproduksi dengan harga yang
lebih tinggi. Ya, tetapi inflasi ini harus dijaga stabilitasnya. Yang namanya stabil itu bukan stabil 105, atau 5%. Tidak, dia ada fluktuasi. Fluktuasinya tapi kecil. Nah, yang kecil itulah yang bisa memacu. Begitu juga penurunan harga disebut deflasi kan. Itu juga terjadi yang namanya terjadi kontraksi ekonomi. Ekonomi berkontraksi itu juga apa yang harus dilakukan kan gitu. Nah, itu secara gambaran ekonomi. Nah, peran industri ya seperti itu. Ya. Jadi industri itu berpotensi juga menyerap tenaga kerja. Nah, sebagian besar tenaga kerja itu kan tersedia di pedesaan dan juga di perkotaan. Pedesaan itu ya terutama didominasi oleh rumah tangga petani dan nelayan. Yang lihat kan, penyedia tenaga kerja itu adalah sektor rumah tangga. Jadi industri, kerja di industri dia dapat uang, dia bawa pulang ke rumah tangga, dia konsumsikan barang dan jasa. Kalau lebih dia masuk kan ke tabungan. Kan seperti circular flow itu harus dikuasai betul. Itu kan kegiatan ekonomi kan seperti itu. Ada aliran tenaga kerja, ada aliran perputaran uang dari sektor rumah tangga, industri, kemudian ada moneter di situ, maupun juga lembaga keuangan. Konsumsikan gaji tadi, bawa pulang uangnya, dia konsumsikan, kalau lebih dia tabung. Konsumsi bisa untuk menyekolahkan anak, membeli barang-barang makanan pokok, membeli keperluan sehari-hari. Seperti itu. Dari mana diperoleh? Bekerja di pertanian, bekerja di industri, bekerja di perusahaan, atau berwira swasta. Nah, itu dia ya. Nah, kegiatan-kegiatan itu namanya sektor produksi. Nah, kalau meningkat produksi secara keseluruhan, maka ekonomi tumbuh. Kalau turun jumlah produksinya, maka ekonomi mengalami apa yang disebut? Coba cari istilahnya. Ada kontraksi, ada resesi, ada coba dicari. Perkuat literasi Anda. Nah, itu circular flow-nya harus dipahami sekali bagaimana peran industri ini, peran rumah tangga, dan kita di sini fokus pada rumah tangga, petani, dan wilayah pesisir. Di situ ada sumber daya. Bagaimana menghadirkan industri yang berbasis dari kedua wilayah tersebut. Ini yang harus menjadi concern kita, perhatian kita, dan tentunya kita harus mampu memetakan apa problematikanya. Bagaimana potensinya? Itu penting. Nah, ini Anda harus pelajari, harus perkuat literasi bagaimana membaca data, bagaimana memperoleh data, bagaimana juga membuat infografis ataupun diagram-diagram yang mudah dicerna oleh pembaca, bagi kita sendiri dan juga bagi orang yang melihat. Jadi di sini jangan lupa kita tambahkan, ini harus ada keterangannya, berarti yang wilayah ini pulang, ini adalah persen di tahun 2020. Tahun dasarnya 2018, artinya apa? 105 kalau di Aceh ini, 105,31 ini dengan dihitung berdasarkan tahun dasarnya di tahun 2018. Ya. Jadi kalau dia relatif secara time series, kalau melihat perkembangannya, itu dilihat dari tahun dasar. Jadi mengalami penurunan atau peningkatan secara relatif dibandingkan tahun 2018. Kalau kita analisis time series, kalau kita analisis secara wilayah, antar wilayah dengan Sumatera Utara, dengan Bengkulu, Riau,
dengan rata-rata Indonesia itu kita bisa lakukan juga. Ya, ada banyak hal bisa kita analisis untuk menangkap apa permasalahan, apa potensinya. Dan tentu kita bisa memberikan argumentasi dan mendapatkan ide-ide, terutama ide-ide bagaimana industri yang berbasis agro dan marin itu bisa diterapkan. Ya. Nah, ini dia sektor peternakan. Ya, ini Aceh jauh dengan rata-rata nasional Indonesia. Peternakannya rendah sekali, tapi mengalami perbaikan. 100 pas-pasannya ada 103, tapi turun lagi. Nah, ini apa yang bisa dilakukan dengan hal seperti ini? Peternakannya kan, ini di sektor di wilayah pertanian ini, wilayah pertanian. Nah, ini perikanan. Nah, ini nelayan. Nah, di sini lihat Indonesia yang hijau ya, Aceh yang biru. Nah, jauh juga sektor perikanan kita. Tapi kalau ini kita lihat Indonesia ada penurunan sedikit. Ada peningkatan ya. Oh, ada penurunan. Ini 105 nih. Saya keliru melihatnya. 104. Turun lagi. Turun lagi. Turun. Ini meningkat sedikit. Mengalami perbaikan di bulan Juni. Nah, kita bisa lihat nih. Kenapa yang terjadi? Faktor-faktor apa yang mempengaruhi nelayan itu? Salah satunya kita tahu cuaca. Saya lihat lagi apa lagi faktornya. Modal. Nah, ini bisa menyebabkan dia naik turun nih. Ini sangat tergantung, nggak ada modal nggak bisa melaut. Di Aceh bagaimana kondisinya? Ini di bawah tidak sejahtera nih 98%. Jadi ini belum menunjukkan kesejahteraan kan 100%. Ini harus digenjot. Jadi terutama di bulan Januari kan tahun 2020 itu turun. Bulan Maret, nah masa pandemi itu ya, mengalami kenaikan sedikit, tapi ini turun terus. Ini naik sedikit. Tapi di bawah 100%, artinya apa? Belum mencapai tingkat kemampuan indeks bayar dia dan indeks yang terima dia ini kan, IT dia itu rendah. Artinya hasil penjualan dia itu, harga-harga dia terima itu masih relatif belum bisa mensejahterakan. Data BPS. Bulan September mengalami perbaikan. Agustus dan September sudah mulai. Nah, ini kan apalagi yang faktor-faktor yang mempengaruhi ini? Musim. Jadi kalau ikan di laut tidak ada, sama juga kan? Jadi begitu ya. Ini bisa dilihat. Ini budidaya. Nah, kalau budidaya ini petani nelayan itu sendiri ya, petani bagaimana menyebutkannya? Petani budidaya itu yang mengendalikan dia. Kalau banyak dia budidaya ya banyak hasilnya. Nah, ini juga belum sejahtera. Masih di bawah rata-rata nasional Indonesia. Ini dia, ini Aceh. Masih setengah dari Indonesia. Nah, ini harus apa yang harus dilakukan? Ini kan potensi peluang, bukan potensi ya. Apa yang harus dilakukan? Ini juga potensi masalah sebenarnya yang bisa tertangkap dari persoalan wilayah pesisir ataupun pertanian ya di Aceh terutama. Nah, ini Anda bisa lihat. Nah, ini dia. Nah, ini kita akan lanjut ke indeks yang harus dibayarkan petani. Nah, ini sama deh seperti itu. Sebelum kita lanjut, kita mungkin jeda sejenak sebelum melanjutkan ke sesi berikutnya.
Baik, kita lanjutkan materi kita. Kini kita masuk kepada indeks bayar ya. Saya akan cepat saja karena ini sudah saya berikan indeks bayar petani. Nah, sampai di sini kita tadi ya. Ya, ini yang harus dibayarkan, ya, kemampuan bayar dia, dan perkembangan inflasi di pedesaan, terutama di sektor agro dan marin, wilayah pesisir ya. Nah, ini Anda bisa perhatikan. Nah, ini dia saya mencoba meringkaskan lagi. Nah, ini bisa kita ringkaskan Aceh dengan Indonesia saja. Perhatikan ini indeks bayar nelayan dan budidaya ikan saya gabungkan. Itu Januarinya itu masih jauh dari rata-rata dari Indonesia ya sampai bulan September 2020. Ini bagaimana memacu ini? Bagaimana meningkatkan? Walaupun demikian, indeks bayar dia ini ya di atas 100%. Artinya sudah relatif lebih baik daripada indeks yang diterima tadi di bawah 90, di bawah 100%, ya 97 tadi ya. Ini harus diperbaiki, ada permasalahan berarti di situ kan. Nah, ini kan menarik bagaimana menurunkan satu permasalahan dan mencarikan solusinya. Salah satunya industri adalah solusi dalam jangka menengah. Kenapa saya katakan jangka menengah? Membangun industri itu membutuhkan waktu paling tidak 1-2 tahun. Industri kecil dan menengah itu ya, membutuhkan waktu. Oke, kita lihat indeks budidaya, dia juga relatif lebih rendah, tapi agak lebih dekat ya dengan nasional. Di bulan Juni ini yang relatif sangat jauh kesenjangannya dengan rata-rata nasional. Ini nasional ini seluruh provinsi di Indonesia dibuat ambil rata-ratanya. Sedangkan ini Aceh saja. Ini kan. Oke. Nah, ini dia indeks bayar. Ini Aceh. Ini Sumatera Utara yang merah. Nah, dengan Sumatera Utara pun kita masih di bawah ya Aceh ini. Nah, ini data-datanya bisa dilihat secara lengkap di bawah. Saya coba tampilkan lebih lengkap. Jadi kita menampilkan infografis ini bisa bermacam-macam ya. Tujuannya bagaimana orang dengan mudah memahami. Tujuan saya ini bagaimana Anda bisa belajar bagaimana menyusun data-data itu sehingga mudah kita melakukan interpretasi. Interpretasi itu adalah menafsirkan. Oh, ini seperti ini ya. Setelah kita tafsirkan, baru bisa kita bikin narasinya kan. Narasi ya membanding-bandingkan, membedakan. Jadi harus berdasarkan itu kita buat satu narasi. Jadi tidak fiktif dia ya. Berdasarkan data. Membedakan dan membandingkan. Tadi saya berusaha membandingkan. Membedakan apa? Tak bedakan di sini kan. Bagaimana dengan Sumatera Utara? Bagaimana dengan Indonesia, rata-rata Indonesia? Aceh dengan itu kan. Dengan rata-rata di Indonesia. Berbeda dia. Bagaimana perbandingannya? Kita bandingkan dia secara relatif. Gitu dia caranya. Jadi saya harap, sekali lagi, Anda bisa mampu memahami bagaimana menginterpretasi dan data dan mampu menampilkan data. Nah, ini infografis menampilkan. Sehingga tujuannya bukan mempersulit orang, tapi mempermudah pemahaman orang yang membaca atau yang melihat data-data yang ingin kita tunjukkan. Kenapa kita menunjukkan data itu? Kita mau menunjukkan ada sesuatu masalah ataupun sesuatu ide gagasan yang kita narasikan nantinya ya. Nah, itu ya. Baik, kita lanjut.
Ini perkebunan, ya, perkebunan relatif lebih bagus kita nih, namun juga masih di bawah rata-rata nasional Indonesia ya. Dengan Sumatera Utara lebih baik kita expirednya. Nah, ini di sektor perkebunan. Perkebunan kita punya sawit, ini kan punya perkebunan hasil nilam gitu, pala, cengkeh. Nah, ini relatif lebih baik. Kemudian hortikultura. Ini tanaman keras ini, mangga ya, sawo, buah-buahan itu tanaman keras. Dan ini juga relatif lebih baik ya dibandingkan Sumatera Utara. Tapi pasti di bawah nasional, relatif lebih baik. Ini kan membandingkan dengan Sumatera Utara, namun masih di bawah begitu bahasa dengan nasional. Tapi ya mendekati dia. Ini relatif lebih baik ya. Expired ini tanaman pangan. Nah ini penting nih, di sini ada padi kan, palawija. Nah, ini juga lebih baik. Nah, ini kan dengan Sumatera Utara. Nah, ini dia. Ini juga jadi masalah kenapa industri ataupun pengolahan padi ya di Sumatera Utara itu sangat berminat membeli padi-padi di Aceh. Apa ada terkait dengan ini? Nah, ini harus kita teliti, harus kita jawab. Tidak bisa kita jawab secara ini harus kita jawab secara objektif dengan metodologi, dengan penelitian. Kita bisa tulis skripsi itu. Menarik nih kan. Tapi dia masih di bawah rata-rata nasional. Menunjukkan indeks bayar ataupun kesejahteraan dari kemampuan bayar dia dengan fenomena inflasi itu seperti tunjukkan dalam grafik gitu ya. Nah, ini secara keseluruhan bagaimana rata-rata dari tanaman pangan dari indeks bayar ini ya. Tanaman pangan, perkebunan, perikanan, hortikultura kita bisa bikin, kita rangkumkan. Jadi seperti ini, kita rangkumkan ya, keseluruhan. Di Januari masih di bawah rata-rata ataupun indeks kesejahteraan nasional. Nah, ini harus kita tingkatkan bagaimana dia. Sehingga lebih baik nantinya. Nah, itu tentang ulasan bagaimana membuat infografis dan mengumpulkan. Pertama mengumpulkan data, kemudian menampilkan data. Satu lagi adalah membuat narasinya. Membuat narasinya itu tugas yang sudah saya berikan pada sesi yang lalu. Anda sudah kumpulkan, saya lihat masih belum kena seperti yang saya inginkan. Saya ingin itu pure kata-kata Anda. Anda pikirkan, Anda tafsirkan, Anda lihat itu. Berikan narasinya, argumentasinya, alasan-alasannya apa. Anda dapatkan gagasan, oh ini. Jadi saya mau mengajak untuk Anda berpikir ya, tidak ambil comot-comot dari Google ya. Dari situ ambil sedikit yang tidak seperti itu yang saya harapkan. Dipikirkan, coba baca sesuatu. Itu data semua tuh. Kalau ditulis mungkin tebal itu. Nah, tapi saya minta hanya 500 kata. Berikan narasinya dalam bentuk esai. Berikan kesimpulannya. Ide apa yang ini akan disampaikan? Itu belum tertangkap misalnya. Itu kan masalah tadi, ada potensi, ada permasalahan yang di depan mata kita. Coba ungkapkan itu. Tapi saya persilahkan jika ingin ada koreksi, perbaikan untuk mengirimkan kembali. Jadi di Google Class itu bisa resubmit, pengiriman kembali, tukar lagi, silakan kalau mau ya. Jadi itu yang saya harapkan. Saya belum melihat secara maksimal Anda lakukan itu, tapi cobalah, berlatihlah. Itulah yang namanya literasi, perkuat literasi Anda. Bukan hanya baca, tapi paham Anda.
Apa cukup dengan paham? Tidak hanya paham, Anda mampu menuangkan menjadi ide dalam bentuk narasi tulisan. Itu kemampuan kita di perguruan tinggi yang kita harapkan semua Anda punya itu. Jadi bukan kosong saja ya, ada kemampuan. Nah ini sedikit saya berikan di beberapa konstitusi kita, kesejahteraan umum Anda dibaca. Dan ini tuangnya di kebijakan-kebijakan. Ini konstitusi sangat dasar, pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Bagaimana concern negara itu terhadap kesejahteraan. Ya. 33. Ini dasar, ini standarnya yang harus dicapai. Bagaimana mewujudkannya? Nah, itu perlu ide dari agen-agen perubahan. Siapa agen perubahan itu? Kita, akademisi. Melahirkan ide. Anda, sebagai mahasiswa, lahirkan ide. Oh, ini harus dibikin. Sebaiknya bikin ini. Karena ada narasinya. Kita kasih ide itu ada narasi. Ada data infografis tadi. Begini. Ini narasinya, begini. Alasannya ini. Makanya saya memberikan ide. Cuma 3 itu. Gampang ya. Ini Anda bisa lihat lagi nih. Nah, ini ada undang-undangnya bagaimana kesejahteraan sosial itu. Nah, berapa catatan? Kalau kita melihat bagaimana melihat kesejahteraan itu, yang pertama, ada nggak peluang berusaha? Ada nggak peluang bekerja? Itu indikator, tanda-tanda. Di satu wilayah itu terjadi perbaikan kesejahteraan. Terjadi perubahan atau perubahan meningkat pendapatannya enggak? Tidak. Bagaimana ketersediaan pangannya? Perumahannya, kondisi perumahan. Bagaimana akses pendidikan, akses kesehatan bagi keluarga petani dan nelayan. Peran partisipasi keluarga dalam sektor produksi. Karena kita tahu sektor produksi itu sangat ditopang oleh rumah tangga. Rumah tangga penyedia tenaga kerja, input produksi yang utama. Nah, ini terkait dengan ini tadi. Tenaga kerjanya banyak di rumah-rumah, tapi peluangnya tak ada. Juga susah kan? Kemudian pemerataan antar desa, kota, antar provinsi seperti yang saya tunjukkan tadi. Dengan nasional bagaimana? Kemudian regulasinya. Bagaimana kesamaan dalam hukum, dalam arti regulasi-regulasi yang terkait dengan ekonomi dan lain-lainnya yang bisa mendukung kesejahteraan rumah tangga petani dan nelayan. Nah ini saya berikut coba saya petakan itu. Kenapa sebab-sebab itu? Ini salah satunya. Coba dinarasikan ini. Rumah tangga petani dan nelayan itu miskin deh. Kemampuan wirausahanya rendah. Inovasinya rendah. Hutangnya di mana-mana. Kenapa dia bisa berhutang? Coba cari sebab. Kegiatan usaha masih banyak dilakukan secara tradisional. Kalau modern dengan tradisional kalah kan? Kalah misalnya kalau di perikanan itu kalah dengan yang Thailand itu. Kalau di perairan bebas itu dengan kapal Thailand, kapal nelayan kita kalah. Mereka pakai teknologi. Kebiasaan menabung rendah, menggunakan fasilitas kelembagaan itu rendah masih, baik di pertanian maupun di pesisir. Jadi berjalan begitu saja secara alamiah dan tradisional. Tapi gelombang informasi dan teknologi masuk juga ke situ, cepat sekali. HP kan masuk ke sana, internet masuk. Ini bisa mengubah budaya mereka. Ada hal baru masuk. Nelayan tadi itu masuk nonton YouTube situ kan, itu mengubah.
ada culture shock namanya. Namun ini bisa disikapi ada dua. Satu, apakah teknologi ini bisa membawa ke arah lebih baik atau ke arah sebaliknya. Nah ini coba dipelajari guys. Dalam permasalahan ekonomi itu bisa dilihat dari informasi yang tidak simetris itu dengan teknologi ini jadi simetris. Dulu masalah dalam ekonomi nggak simetris informasi tentang harga itu. Yang di desa dengan yang di kota. Akses di hasil dari sektor hulunya ke hilirnya tuh ada terjadi asimetris. Tapi dengan teknologi ini, kalau kita lihat dampak positifnya, jadi simetris ya. Perkembangan harga durian di Barat Selatan itu diketahui di Aceh segala macam yang pasarnya bagus. Dan simetris. Itu dampak positifnya. Tapi dampak negatifnya bagi nelayan kan positif dia. Artinya dia menjual dengan harga yang tidak jauh berbeda dengan pasar. Dia bisa menyesuaikan. Kalau dulu tidak kan? Nah, tapi banyak juga dampak-dampak negatifnya. Coba diteliti nanti di topik kajian Anda, di menulis skripsi, maupun juga dalam melahirkan makalah-makalah esai-esai yang kaya akan ide dan kaya akan narasi. Itu yang saya harapkan. Jadi dia peta permasalahan. Atau bisa bikin infografisnya, kumpulkan data-data bagaimana partisipasi perempuan dan nelayan. Ini sangat rendah ini kalau nasional. Pemasaran yang lebih mengandalkan tengkulak. Yang tengkulak itu dia nggak perlu kita capek-capek, dia datang ke rumah kadang-kadang. Nggak perlu capek. Tapi ya sangat dirugikan posisi petani ini kan dengan adanya agen-agen seperti ini. Masih banyak yang jadi buruh tani, bukan pemilik lahan. Atau nelayan-nelayan toki itu tidak banyak. Nelayan buruh ikut nelayan ya batu-batu di laut tidak. Kemudian ada industri substitusi impor. Industri substitusi impor ini yang bahan bakunya tidak berbasis agro, berarti berbasis bahan bakunya yang dari impor, diimpor bahan bakunya. Misalnya, paling mudah itu mie instan. Itu industri substitusi impor. Bahan bakunya itu adalah bahan baku dari petani di luar negeri. Bahan bakunya gandum. Ya harus diimpor dulu, baru bisa produksi. Nah inilah ide ini kita bagaimana bisa membangun industri sendiri. Bahan bakunya dari sini, nggak perlu impor. Kita bikin di sini, kalau bisa dekat-dekat lagi. Nah, jangan jauh-jauh dengan akses inputnya itu. Kan lebih menguntungkan. Logis kan secara ekonomi. Kenapa tidak dilakukan? Tapi di mana hambatannya? Nah coba ditelusuri untuk melakukan pemecahan terhadap persoalan-persoalan di dalam agro dan maritim ini. Salah satu solusinya adalah industri. Nah ini harus dikurangi. Kalau bisa tidak perlu dilakukan lagi. Kita cukup industri berbasis sektor agro dan maritim saja. Jadi penyerapan dari petani, misalnya industri tepung gitu kan, ambil beras, adakan pengadaan beras dari petani ke industri ikan pengalengan, ambil ikannya, sehingga harga ikan itu bisa stabil karena ada daya tampung. Salah satu yang menjadi mengamankan inflasi itu adalah industri, dia stabil belinya, sebulan sekian kilo dia beli, sekian ton dia beli, nggak lebih nggak kurang. Tapi kalau masyarakat misalnya, Adi nggak mau makan ikan, ikan akan tidak berlebih di pasar. Ini ide-ide seperti ini ya harus ada, bisa lahirkan. Banyak sekali lagi. Setelah dapatkan ide, lahirkan narasinya apa. Kemudian eksekusinya bagaimana. Itu semacam rencana aksi ya. Harus bisa. Semuanya itu berbasis data. Bagaimana saya gambarkan? Ada datanya kan tadi, saya coba mereka. Nah ini juga permasalahan, masih miskin berarti.
Jadi masalah ekonomi kan, usahanya tidak ada, berarti pertumbuhannya nggak jalan. Kemampuan inovasi rendah. Inovasi juga beberapa ahli ekonomi mengatakan inovasi penting bagi pertumbuhan. Salah satu faktor penentu pertumbuhan lah inovasi. Itu banyak ekonom yang ada beberapa ekonom yang memahami seperti itu. Kompetitor misalnya memahami perlu inovasi, bisnis cycle itu penting. Inovasi, apa ini inovasi? Coba kemampuan inovasi, apa itu inovasi? Coba pelajari apa itu. Kemudian hutang tadi ya, itu tradisional dan lain sebagainya. Saya kira ini yang bisa kita sampaikan hari ini. Mudah-mudahan Anda bisa membuat infografis sendiri. Kirimkan, saya tidak ini ke saya. Atau nanti saya kasih apa ya. Anda cari data-data dulu, buatkan grafiknya sendiri. Cari data, memang harus sabar ini. Harus teliti, cermat, sabar. Tidak bisa tergopoh-gopoh, terburu-buru. Latihan, baca. Saya kira itu sedikit motivasi dan agak banyak tadi ya. Saya tampilkan bagaimana membuat infografis dan mengumpulkan data, kemudian menginterpretasinya dengan tujuan memetakan suatu permasalahan. Nah ini dia. Nah masalah ini akan harus dipecahkan nanti kuliah-kuliah kita berikutnya, dan Anda coba pecahkan sendiri. Apa ide-ide, gagasan-gagasan yang baik untuk perkembangan ekonomi dan memecahkan masalah ekonomi di sektor agro dan maritim, sektor pesisir dan rumah tangga pertanian. Saya kira demikian kuliah minggu ini. Kita akhiri. Saya harapkan Anda bisa melahirkan gagasan. Gimana Pak? Jadi masalah tadi itu sangat saya harapkan. Dan juga mampu Anda membuat infografis, mampu Anda berdasarkan data-data yang Anda kumpulkan, sehingga lebih bermakna. Saya kira demikian. Kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.